قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأسبغ على عباده نعما لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah. Kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, yang insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan masuk pada nasihat yang ketiga tentang kata kunci berakhlak mulia. Kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Nasihat yang ketiga ini tentang kata kunci berakhlak mulia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah ambil nasihat yang kedua tentang kata kunci kebahagiaan, dan dia adalah qanaah, keridhaan, merasa puas dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita akan mengambil nasihat yang ketiga tentang kata kunci berakhlak mulia. Silakan antum lihat bukunya, yang punya kitab PDF-nya, yang punya cetakannya, silakan. Halaman berapa itu? Halaman 6. Ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, ajmil lana husnal khuluqi fi kalimah, simpulkan untuk kami apa itu akhlak mulia dalam satu kalimat pendek. Maka jawaban Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, utrukil ghadab, tinggalkan rasa amarahmu. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, ini pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita tentang akhlak yang mulia. Kita tahu bersama di antara mahasinul Islam, keindahan Islam, di mana Islam ini mengajarkan kepada pemeluknya, kepada umatnya untuk berakhlak yang mulia, meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, yang tidak disukai oleh manusia, apalagi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya teman-teman? Bahwa Islam ini adalah agama yang indah, yang mendorong umatnya untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, begitu pula Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kelemah lembutan, rendah hati, sopan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian bukan orang yang paling banyak gelarnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku nanti di hari kiamat, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlak dia, baik budi pekertinya. Bahkan subhanallah, dengan ibadah yang mulia ini, akhlak ini kan ibadah. Seseorang mungkin dari sisi lain, dari sisi ibadah yang mungkin bagi sebagian orang mudah, seperti sholat malam, sering berpuasa di siang hari, tapi bagi sebagian orang ini tidak mampu dia laksanakan. Tapi subhanallah, dengan akhlak yang mulia orang bisa mendapatkan kedudukan ini, kedudukan orang yang senantiasa sholat malam, berpuasa di siang hari. Bukankah Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Sesungguhnya seorang yang beriman, laki-laki atau perempuan, bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa solat di malam hari, di saat orang-orang sedang tidur. Orang yang beriman itu bisa mendapatkan derajat orang-orang yang banyak berpuasa. Maksudnya puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, 3 hari setiap bulannya. Ditambah lagi Masya Allah lebih hebat puasa Daud. Nah, kita bisa mencapai derajat ini teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, dengan apa? Bihusni khuluqihi, dengan baiknya akhlak dia. Akhlak dia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak dia kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia kepada sesama hamba, akhlak dia kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, akhlak dia kepada orang tuanya, sahabatnya, teman sejawat. Maka teman-teman sekalian, ini pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Kita ingin mengetahui kata kunci berakhlak mulia. Tadi disebutkan oleh siapa? Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, utrukil ghadab, tinggalkan amarahmu. Antum yang suka-suka yang temperamen, orang yang suka marah, nah, ini sesuatu yang tercela. Nanti kita akan sebutkan kenapa marah itu sesuatu yang tercela. Tapi sebelumnya, sebelum kita jabarkan, kita jelaskan ucapan beliau ini, kita ingin mengenal sedikit tentang siapa? Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Siapa Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala? Beliau seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yang beliau lahir pada tahun 118 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Abu Abdurrahman, dan beliau lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak. Beliau dibesarkan atau ayah beliau berasal dari Turki dan ibunya dari Khwarizmi, salah satu wilayah, salah satu kota atau ini wilayah Persia, Iran sekarang. Beliau seorang yang dikenal dengan kezuhudannya, orang yang dikenal dengan semangat beribadah, dan beliau adalah ulama yang kaya luar biasa. Nanti kita akan sebutkan salah satu kedermawanan beliau. Ini sudah berilmu, Masya Allah,
ahli ibadah, kemudian rajin di dalam menuntut ilmu, kaya raya lagi. Insyaallah ya, jarang-jarang dapat ustadz seperti itu kan, yang masya Allah sudah ustadz, ya rajin ibadah, semangat berdakwah, kaya raya lagi. Nah, rata-rata ustadz itu kan miskin, tapi ini masya Allah ya, ini Abdullah ibn Mubarak ini luar biasa. Kita akan sebutkan pujian para ulama tentang Abdullah ibn Mubarak. Banyak sebenarnya pujian para ulama kepada beliau. Kita akan sebutkan 3 saja dari kalangan ulama yang sezaman dengan beliau, yang menyebutkan tentang kehebatan beliau. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan belum ada orang yang sezaman dengan beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat bersemangat di dalam menuntut ilmu, ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, melebihi Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ini luar biasa. Bahkan beliau itu sering sering melakukan rihlah. Apa rihlah? Perjalanan untuk menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau sering melaksanakan ibadah haji karena banyak fulus, banyak uang beliau, berdagang beliau. Ya, makanya beliau digelari oleh para ulama dengan safar. Safar itu dari kata safara yusafiru, safar. Safar, orang yang banyak melakukan apa? Perjalanan. Musafir. Ini hakikat musafirin. Ini musafir, masya Allah. Menuntut ilmu dari satu majelis ke majelis, dari satu guru ke guru yang lain untuk belajar mencari hadis. Nah, Hasan bin Isa rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada murid-muridnya ketika Ibnu Mubarak itu berkumpul, murid-murid Ibnu Mubarak berkumpul, beliau mengatakan, kita akan sebutkan nadhkuru fadla Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Kita akan sebutkan kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak. Lantas mereka sebutkan, dalam diri Ibn Mubarak ini terkumpul ilmu, fikih, adab, nahu, bahasa, sifat zuhud, kezuhudan, syaja'ah, keberanian, hebat dalam syair, kefasihan dalam berbicara, kebiasaan rajin bertahajud, rajin beribadah, melaksanakan haji, perang, dan hal-hal yang dipuji di dalam Islam. Keadilan beliau, jarang beliau berdebat, berselisih dengan orang lain, kaya raya. Ibnu Ma'in mengatakan beliau adalah ulama yang thiqah, yang kuat hafalannya. Kitab yang pernah beliau sampaikan dalam menyampaikan hadis itu memuat 20.000 hadis. Nah, di antara kedermawanan beliau, Abdullah ibn Mubarak ini, beliau senantiasa menginfakkan kepada fakir miskin. Setiap tahunnya itu ada 100.000 dirham. 100.000 dirham itu keping perak ya. Kalau keping emas, dinar. 100.000 dirham. Ya, kira-kira pokoknya dia sekitar 2M lebih lah. 2M lebih. 2M setiap tahunnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Bahkan beliau ketika orang-orang miskin datang kepada beliau ingin melaksanakan ibadah haji, jadi uang mereka sudah dikumpulkan. Lantas mereka datang kepada Abdullah ibn Mubarak karena memang terkenal dengan kedermawanan beliau. Setiap orang ingin melaksanakan ibadah haji, pergi ke Abdullah ibn Mubarak. Mereka bawa uang yang mereka kumpulkan, tapi kan tidak cukup. Kemudian Abdullah ibn Mubarak itu kumpulkan semua uang-uang mereka dan diletakkan di satu kotak, disimpan di situ. Lantas Abdullah ibn Mubarak membawa mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Setiba di Mekah, di Medina, selesai dari pelaksanaan ibadah haji, mereka ingin belanja, membeli hadiah. Ini sudah tabiat manusia ya, dari dulu seperti itu. Orang kalau melaksanakan ibadah haji pasti tidak lepas dari yang namanya hadayah. Orang Arab bilang hadiah untuk keluarga.
Dari dulu sudah seperti itu. Mereka belanja, itu semua dibiayai oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Semua yang mereka inginkan, hadiah yang mereka ingin berikan kepada keluarga mereka, itu diberi sama Abdullah ibn Mubarak. Ini luar biasa ya, kedermawanan beliau. Nah, setiba di kampung mereka, di kota mereka, Abdullah ibn Mubarak mengembalikan uang yang beliau kumpul sebelum berangkat, yang beliau letakkan di satu kotak. Cuman disimpan, nanti pulang haji baru dikembalikan. Dikembalikan. Masya Allah, kalau ada orang seperti itu di zaman kita luar biasa ya. Anak orang pertama yang mau mendaftar berangkat haji. Cari, mungkin ada di antara kita ini, mungkin ada yang dermawan orangnya. Cari saja, insya Allah ada di antara kita. Mesti ada satu orang. Banyak, ada teman-teman yang insya Allah masya Allah membantu haji, apalagi antum ingin menikah, ada teman-teman yang membantu insyaallah. Tapi niatkan, ya perbaiki niat. Kalau niat antum betul-betul lillahi ta'ala, insyaallah antum akan dimudahkan sebenarnya. Beliau rahimahullah ta'ala meninggal di atas ranjangnya sepulang dari peperangan melawan orang-orang Romawi. Jadi ahli ibadah, berilmu, ahli perang, kaya raya. Insya Allah. Wallah alam, berapa istrinya saya tidak tahu. Jelas ya, tahu husnudzan saja ya. Mungkin banyak istrinya ya. Wallah alam. Beliau meninggal tahun berapa? 181 Hijriah. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Baik, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang akhlak yang mulia, karena kalau kita berbicara tentang akhlak yang mulia ini, akhlak mulia ini banyak ya. Makanya tafsiran para salaf tentang akhlak yang mulia ini beragam. Saya akan sebutkan tafsiran para salaf tentang akhlak yang mulia. Makanya beliau ketika diminta simpulkan saja dalam satu kalimat, apa itu akhlak mulia? Beliau hanya katakan utrukil ghadab. Tinggalkan amarahmu, jangan kuat marah, jangan temperamen. Nah, tafsiran para salaf tentang akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang mulia. Rawa Al-Hasan, siapa Al-Hasan? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang mulia, al-karam wal badlah wal ihtimal. Beliau katakan akhlak yang mulia itu adalah al-karam. Ini sifat kedermawanan, suka membantu orang lain. Kemudian al-badlah, menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan tenaganya. Dia tidak punya harta, yang diberikan apa? Tenaga dia, diberikan waktu dia. Itu namanya badlah. Wal ihtimal, suka memikul beban orang lain. Ketika dia mendapati temannya susah, sama-sama dia memikul beban tersebut. Itu akhlak yang mulia, kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tentang apa? Akhlak yang mulia. Ada yang mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah kadzmul ghaidzi lillah. Ketika seseorang bisa menahan amarah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa izharut talaq wal bisr illa lil mubtadi' wal fajir. Akhlak yang mulia itu menampakkan wajah yang berseri-seri, suka senyum, ceria, ya ketemu orang wajahnya berseri-seri, bukan hutau-hutau ketemu orang. Karena antum ingin lihat orang itu ketika dia marah. Antum tahu tabiatnya itu ketika dia marah. Nah, apa kata para ulama? Izhar at-talaq wal bishr illa lil mubtadi wal fajir. Jadi menampakkan wajah yang berseri-seri, senyum, kecuali kepada ahlu bid'ah.
kecuali kepada ahlu bid'ah dan orang-orang fajir, ya, kecuali kepada mereka ahlu bid'ah dan orang-orang fajir. Itu pun kalau mendatangkan maslahat. Kalau tidak mendatangkan maslahat, cuman yang datang adalah kemudaratan, maka jangan dipraktekkan. Ya, antum huto-huto di depan ahlu bid'ah, justru antum lebih dibenci. Jangan. Kalau misalkan mendatangkan kemudaratan, ditinggalkan, kecuali ketika antum menampakkan wajah yang kurang senang di hadapan dia, dan itu memberikan manfaat untuk dia. Mungkin dia merasa, anak mungkin ada salahnya, dia mau kembali, itu boleh, ada maslahatnya. Tapi ketika antum keras, antum tidak mau salaman, dia memberikan salam kepada antum, antum tidak menjawab salamnya, itu menjauhkan dia dari sunnah Nabi SAW, itu tidak bagus, tercela. Kemudian apa itu akhlak yang mulia? Wal afu aniz zalina, memberikan maaf kepada orang-orang yang jatuh kepada kesalahan. Wa kaful adza an kulli muslimin aw muahadin. Kemudian akhlak yang mulia itu adalah memberikan maaf, atau yang memberikan kaful adza. Kaful adza itu tidak mengganggu setiap muslim. Kaful adza an kulli muslim, menahan tanganmu maksudnya. Kaffa yakuf itu menahan tanganmu, ya, gangguanmu kepada setiap muslim. Au muahad, bahkan kepada kafir sekalipun. Kafir yang muahad, kafir yang yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, yang mereka diberikan keamanan, ya, tidak boleh mengganggu mereka. Ini masalah indahnya Islam. Kecuali mereka memerangi kita, memberikan kemudaratan kepada kita, kecuali seperti itu, baru antum perangi. Tapi selama mereka hidup aman dengan kita, ya, berdamai dengan kita, maka berikan hak-hak mereka, tidak boleh diganggu. Itu akhlak yang mulia, insyaallah. Lihat, ini kan akhlak yang mulia, tafsiran salaf tentang akhlak mulia. Tapi Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala cuman menyebutkan satu kata kunci akhlak mulia. Apa itu? Utrukil ghadab. Itu mencakup semuanya. Tinggalkan amarahmu. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang apa itu amarah? Apa itu amarah? Antum kalau anak tanya apa itu marah, amarah itu apa? Antum tahu marah? Kalau tidak tahu marah, antum berarti malaikat. Kan begitu? Iya, tabiat manusia itu suka marah. Kita belajar ini bukan untuk menghilangkan sifat amarah itu, tapi bagaimana kita mengendalikan amarah itu. Ya, ustaz pun bisa marah, kan begitu. Nah, sekarang anak tanya antum, apa itu amarah? Yang bisa jawab dapat. Asal kau dari akhuna. Apa itu amarah? Kalau antum ditanya amarah, simpulkan pada satu kalimat. Nah, apa itu marah kalau antum? Enggak, apa itu amarah? Kalau antum ditanya amarah. Kalau akhlak yang mulia tadi kan? Nah, kalau amarah ekspresi diri. Ekspresi diri, Masya Allah. Antum? Ais? Antum kalau ditanya tentang amarah, apa antum mau jawab? Siapa mau jawab?
melampiaskan nafsu kepada yang dipendam kepada orang tersebut. Berarti bisa juga lampiaskan sama istri. Oke. Ada yang lain? Nah. Ya. Kenapa? Oh, amarah itu identik dengan berapi-api. Makanya kadang kalau orang marah itu keluar asapnya kan? Itu cuma di film-film, nggak ada itu. Film kartun ya maksudnya, keluar asapnya. Ada yang lain? Oh iya, Masya Allah. Saya lagi apa? Oh. Coba pakai dia. Oke. Amarah itu luapan emosi yang ada di dalam diri seseorang yang dia ingin mencari objek untuk melampiaskan emosi tersebut. Baik, Masya Allah. Ada yang lain? Kenapa? Keadaan perasaan yang berlebihan. Jatuh cinta juga perasaan berlebihan. Baik, jazakallah khair. Antum. Jadi amarah itu sebenarnya bergejolaknya darah dalam hati seseorang karena ingin melampiaskan dendam kepada seseorang yang ingin memberikan kemudaratan kepadanya. Jadi bergejolaknya darah dalam hati seseorang karena ingin balas dendam kepada seseorang yang ingin menimpa kemudaratan kepadanya. Itu amarah. Jelas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Hadis riwayat Bukhari, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka orang ini meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wahai utusan Allah, berikan nasihat kepadaku, kasih aku wasiat. Apa wasiat Nabi? La taghdab, jangan marah. Lantas dia minta nasihat lagi. Ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat. Mungkin ada nasihat yang lebih baik lagi. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah antum. Ya Rasulullah, ausini, kasih lagi nasihat untukku ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? La taghdab, jangan marah. Jadi 3 kali Nabi mengulangi kembali wasiat tersebut. La taghdab, jangan marah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ketika orang ini diberikan wasiat, maka dia mengatakan tafakkartu fi maqala, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memberikan wasiat kepadaku, tiba-tiba aku merenungi, kok 3 kali aku minta wasiat, Nabi hanya kasih nasihat jangan marah. Orang ini merenungi, apa maksudnya ini? Kata beliau, kata orang ini, fa idzal ghadabu yajma'u syarr kullahu. Ternyata ketika anak tafakkur, anak tadabburi, anak renungi, kenapa Nabi 3 kali memberikan wasiat kepadaku, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata amarah itu yajma'u syarra kullah, mengumpulkan semua keburukan. Mengumpulkan semua keburukan amarah itu. Jadi hadis ini
menjelaskan kepada kita bahwa amarah itu sesuatu yang tercela dan keburukannya luar biasa. Luar biasa keburukan dari amarah ini. Makanya tidak heran ketika seseorang tidak bisa mengendalikan jiwanya saat dia marah, kan banyak hal-hal yang keluar dari lisannya, dari perbuatan dia, yang itu merusak dirinya sendiri. Kita dapati ada seorang suami yang mungkin tidak bisa menahan amarahnya sehingga dia ucapkan kata-kata yang tidak layak kepada istrinya. Mungkin waliyadzubillah, mungkin dia talak istrinya. Dan itu banyak terjadi ketika marah. Banyak, sehingga cerai mereka. Mungkin ada seorang suami yang memang tidak bisa menahan amarahnya, dia hantam istrinya, dia pukul istrinya. Ada seperti itu. Kita dapati ada seorang bapak atau seorang ibu yang tidak bisa menahan amarahnya ketika melihat anaknya yang melakukan perbuatan yang dia tidak sukai. Kadang sampai mencelakai anaknya, ya, kadang melukai anaknya, bahkan waliyadzubillah membunuh anaknya. Kan kita dapati juga sebagian orang, bahkan mungkin orang-orang yang sudah ngaji, ketika dia marah, dia doakan keburukan bagi anaknya. Padahal Rasulullah SAW, kalau kita melihat Nabi SAW, bagaimana Nabi itu mengajarkan kelembutan luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa ma yunza'u min syai'in ila syana. Tidaklah rifq, apa itu rifq? Kelemah lembutan, tenang orangnya, tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Kalau itu rifq ini, kelemah lembutan itu berada pada sesuatu, illa zana, kecuali menghiasi sesuatu tersebut. Kalau itu ada pada diri kita, maka kelemah lembutan itu akan menghiasi diri kita. Wa ma yunza'u min syai'in illa sana. Tidaklah rifq ini, kelemah lembutan, dicabut dari diri seseorang, dicabut dari sesuatu, illa syana, kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Kalau rifq, kelemah lembutan, dicabut dari diri kita, waliyadzubillah, tadi kata-kata yang keluar dari lisan kita, mungkin semua nama hewan di kebun binatang dia sebut, satu persatu dia sebut. Semua hewan di kebun binatang dia sebut satu persatu. Istri dipukul, dicaci maki istri, atau istri memukul suami. Ada kan suami-suami takut istri kan, dia pukul suaminya, dia pun iya saja. Nah, ini sudah keterlaluan istri begini kalau pukul suami ya. Kalau antum dipukul cepat menikah, langsung nikah. Sudah keterlaluan kalau istri pukul suami. Sudah adzan ini? Hah? Adzan? Belum? Oh iya. Iya, jamaah sekalian, kadang kita dapat seperti itu, orang tua yang tidak bisa menahan emosinya. Dia akhirnya apa? Mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala auladikum. Jangan pernah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, kata Nabi SAW. Kenapa? Sebab bisa jadi doa kalian kepada anak kalian itu bertepatan dengan satu waktu yang mustajab, yang ketika anda mendoakan keburukan, Allah kabulkan permintaan tersebut. Makanya orang-orang Arab itu kalau marah, dia ucapkan sebuah doa yang baik, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Begitu, doakan kebaikan ya. Kalau istri marah, jangan doakan keburukan kepada suami. Celaka antum, tabrak, atau suami doakan keburukan kepada istri, celaka anti, hanya dapat kecelakaan, meninggal, dia kaum lagi. Ya, doakan kebaikan. Istri kalau marah, doakan kebaikan kepada suami, semoga Allah memberikan atau merahmatimu, semoga antum dapat yang lebih baik dari diriku. Kan?
itu bertepatan dengan doa yang mustajab, dikabulkan itu. Dia menikah, Masya Allah, dapat yang lebih baik. Jadi Nabi melarang mendoakan keburukan. Kenapa? Jangan sampai doa kita itu bertepatan dengan satu waktu yang mustajab. Nah, kalau bertepatan dengan satu waktu yang mustajab, dikabulkan doa kita. Ini begitu. Imam Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada seseorang yang datang kepada beliau mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Dia datang kepada Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak seorang alim kan, jelas rujukan untuk mencari solusi dari satu permasalahan. Dia adukan bahwasanya anaknya ini durhaka, kurang ajar sama bapaknya, sama ibunya. Apa kata Abdullah Ibn Mubarak? Antum pernah doakan keburukan kepadanya? Kata orang ini, iya. Itu sebabnya. Kalau kita melihat Nabi SAW, bagaimana interaksi Nabi dengan anak-anak kecil. Bukankah Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas ketika masih kecil? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas ini dalam agamanya. Wa alimhu ta'wil, ajarkan dia tentang tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas setelah itu jadi ulama besar di kalangan sahabat tentang tafsir Al-Quran. Kan kehebatan luar biasa. Nah, gara-gara amarah ini, ukhuwah itu retak, hancur ukhuwah. Disebabkan apa? Lisan dari seorang teman, dikarenakan lisan dari seorang akhwat yang tidak bisa menahan lisannya, emosinya kan, akhirnya apa? Keluar semua kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak enak didengar oleh temannya. Akhirnya ukhuwah retak. Dapat kabar tentang fulana, fitnah tentang fulana, itu yang jadi pembicaraan, disebar. Kalau antumnya tidak bisa memberikan solusi, kalau dengar satu berita, diam, tahan lisan. Kalau kita goreng ini fitnah, mudaratnya lebih besar. Antum dengar ada fitnah kan tentang saudara antum. Kalau antum tidak bisa kasih solusi, sebaiknya diam. Man somata naja, kata Nabi SAW. Yang banyak diam itu lebih selamat. Kecuali antum bisa berikan solusi. Banyak seperti itu kita dapati. Ukhuwah ini hancur retak karena emosi kita, marah kita, lisan kita tidak bisa ditahan, perbuatan-perbuatan kita akhirnya menjadikan sahabat kita, teman kita menjauh dari kita. Jadi ini bahayanya apa? Marah. Jadi apa? Kata orang ini yang meminta wasiat kepada Nabi SAW, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ternyata amarah itu mengumpulkan semua keburukan. Semua keburukan. Cuman teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan. Sudah azan belum? Ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Apakah amarah itu tercela secara mutlak? Kita sudah sebutkan tadi keburukan marah. Nah, sekarang ana mau tanya, apakah Islam melarang secara mutlak, totalitas, bahwa amarah itu sesuatu yang tercela? Secara mutlak dilarang marah itu? Dilarang tidak? Ya? Tidak. Jadi ada yang dibolehkan. Bagaimana dibolehkan itu? Lihat kemungkaran, marah-marah. Sesuatu yang orang yang mengolok-olok terus kita marah-marah, kita bawa apa? Lilang. Nah, jemaah sekalian, jadi amarah itu tidak terlarang secara mutlak.
Artinya ada kondisi marah itu diperbolehkan. Jadi marah itu terkadang tercela, terkadang terpuji. Sebagaimana kelemah lembutan lawannya bisa tercela, bisa terpuji. Jadi tidak selamanya orang yang lemah lembut itu dia terpuji. Enggak, kadang kelemah lembutan itu tercela. Makanya kata para ulama, jadi ada amarah yang tercela dan amarah yang terpuji, yang insya Allah kita akan sebutkan setelah adzan dikumandangkan. Allahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi ini. Kita selesaikan, kalau antum bersedia kita selesai jam 8 atau 20 menit ke depan. Jam 8 kurang lah seperempat, insyaallah. Tadi kita sebutkan bahwa Islam tidak melarang secara total, secara mutlak tentang amarah. Jadi ada amarah yang tercela dan ada amarah yang terpuji. Jadi tidak pada semua kondisi dia terlarang. Ada kondisi di mana dia memang terpuji marah itu. Kita akan sebutkan yang pertama, kemarahan yang tercela. Seperti apa amarah yang tercela itu? Amarah yang tercela itu ketika seseorang dirinya disinggung, kepribadiannya dihina, dicela, atau mungkin ada kelompoknya yang disinggung. Ini sifat apa? Hizbiyah, fanatisme golongan, atau karena kesombongan sehingga dia marah. Ini tercela ini dalam Islam. Ketika dirinya disinggung, ada kata-kata yang tidak enak dari orang lain, dirinya dicela sehingga dia marah berlebihan. Dan ingat, yang pertama ini membawa kepada kehinaan, bahkan pada kebinasaan, waliyadzubillah. Saya akan sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Man taqama ahadun qat li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi. Tidaklah seseorang balas dendam, emosi, marah, kecuali hal itu akan mewariskan kehinaan yang ia dapati pada dirinya, waliyadzubillah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tadi gurunya sekarang muridnya. Apa kata muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala? Man taqama ahadun li nafsihi qad illa aqabahu dzalika nadamah. Tidaklah seseorang emosi, marah-marah, balas dendamlah yang berlebihan karena pribadinya atau karena kelompoknya, fanatisme golongan hizbiyah, atau karena ustadznya yang dikritisi, dicela, disinggung. Oh, dia marah. Kecuali ini, kata beliau, perbuatan ini akan memberikan penyesalan padanya. Saya beri contoh. Dengan contoh insya Allah jelas. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, tentang dua orang yang bersaudara dari kalangan Bani Israel, Mutakhawiyani. Bersaudara dua orang ini.
cuman berbeda karakternya. Kalau satunya mudhniban, pendosa, suka melakukan dosa dan maksiat. Kalau satu ahlul ibadah, ahli ibadah. Dua orang bersaudara tapi berbeda karakter. Satu ahlul maksiat, satu ahlul ibadah. Si A dan si B. Si A ahlul maksiat, si B ahlul ibadah. Maka si A ini suka melakukan kemaksiatan, lantas ditegur sama si B ini ahlul ibadah, saudaranya. Dinasihati, dikatakan aksir, tahan, kurangi maksiatmu. Dia dapat lagi saudaranya melakukan maksiat, dinasihati. Ini masya Allah baik ya, tujuannya baik, nasihat yang baik, masya Allah. Aksir, tahan, kurangi maksiatmu, jangan melakukan kemaksiatan. Ini teman yang baik, saudara yang baik, seperti itu memberikan nasihat. Kalau dia dapati saudaranya, saudarinya ya melakukan dosa dan maksiat, atau dia dengar kabar tentang saudarinya, tentang saudaranya yang tersebar isu katanya jalan dengan laki-laki, jalan dengan perempuan. Nah, kasih nasihat. Jangan dibully, dicela, akhirnya ditinggalkan. Dia tinggalkan majelis ilmu. Itu rata-rata kita seperti itu. Dinasihati. Akhirnya pada satu hari si B ini ahlu ibadah, saudaranya, mendapati si A ahlu maksiat melakukan dosa yang besar. Dia katakan aksir. Tapi si A ini marah. Apa kata si A ahlu maksiat? Khallini wa rabbi. Ini urusan aku dengan Rabbku, dengan Tuhanku. Abu Itta alayya raqibah. Apakah ente diutus oleh Allah untuk mengawasi diriku? Dia marah ya, karena selalu dinasihati. Karena diucapkan dengan kalimat-kalimat seperti ini, akhirnya si B ini marah kan? Padahal tujuannya baik pertama. Tapi ketika dia mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mungkin dirinya dicela kan, disinggung dirinya, dia emosi, tidak bisa menahan dirinya. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak, engkau tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala yudkhilakal jannah, Allah tidak akan masukkan engkau ke dalam surga. Dia bersumpah atas nama Allah. Emosi, marah. Akhirnya keduanya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si A dan si B diwafatkan di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada si B, si ahli ibadah, apakah engkau tahu tentang ilmuku? Apakah engkau tahu aku tidak akan memberikan ampunan kepadanya? Si A maksudnya. Dia telah melanggar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seakan-akan dia ini mau mengatur Allah kan, seperti itu. Sampai-sampai dia katakan Allah tidak mengampuni dirimu. Dia tahu tentang apa? Tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada si ahlu maksiat? Idhab fadkhulil jannata birahmati. Allah katakan kepada si ahlu maksiat, pergi engkau, masuk engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ini luar biasa ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika dia melakukan kemaksiatan ini, pentingnya kita belajar tentang bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika merubah satu kemungkaran, ada ilmunya, bukan semata-mata semangat, bermodalkan semangat terus main hantam sana sini, bubarkan sana sini. Ada ilmunya. Allah katakan, pergi engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Bisa jadi ketika seseorang melakukan maksiat, dia menyesal, dia tahu itu dosa. Bisa jadi di malam hari ketika dia menyelesaikan maksiatnya, dia bertobat kepada Allah, dia sesali. Dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi si ahli ibadah si B ini Allah katakan, idhabu bihi ilan nar, bawa orang ini dan masukkan dia ke dalam neraka. Akibat apa jemaah sekalian?
emosi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari hadis ini, cerita ini, kisah ini, apa kata sahabat Abu Hurairah? Takallama bi kalimah awbaqad dunyahu wa akhiratahu. Allahu akbar, dia mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dengan satu kalimat dia hancurkan dunia dan akhiratnya. Dia bersumpah dengan nama Allah, mengatakan bahwa si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya emosi, marah kalau tidak bisa dikendalikan. Banyak teman-teman ummahat datang, japri ke saya, cerita ke saya. Kadang suaminya marah-marah, dia ucapkan talak, ceraikan, pulang anti ke rumah ibumu, orang tuamu, seperti itu. Kadang istri ya dari kalangan ummahat cerita tentang akhlak suaminya yang tidak baik, lebih banyak waktunya dengan teman-teman, kadang tidak ada waktu dengan istri dan keluarga. Makanya insya Allah kita cepat selesaikan kajian ini supaya antum yang punya istri pulang sana jalan-jalan, antum refreshing, yang jomblo-jomblo bertahan. Iya, ini malam Ahad, waktu libur antum sama istri dan anak-anak. Kayaknya saya mau cepat pulang ini, istri saya menunggu, ada janjian mau keluar, bawa anak-anak refreshing. Yang jomblo-jomblo mau kemana antum? Tidak ada teman, paling pulang kamar tidur melamun. Kalau ada istri, masya Allah, pulang kajian jalan-jalan, lihat mungkin ada rumah makan yang baru dibuka, singgah di situ, masya Allah, makan sate. Itu masya Allah, nasi goreng, oh masya Allah, beli milu bakar bawa di sana, dekat di pantai sana, udara malam, masya Allah, berdoa, masya Allah. Itu suami harus kasih waktu untuk istri sama anak-anak, jangan waktunya dengan teman-teman. Apalagi kasihan kalau waktu kita lebih banyak di kantor kita, di tempat kerja kita, di pasar kita, di kampus kita, di sekolah kita, kan begitu. Lebih banyak waktu kita kerja. Terus waktu libur antum dengan teman-teman, kasihan istri. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat. Sebagaimana Anda juga bukan malaikat, dia bukan bidadari, Anda bukan malaikat. Kan begitu. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Ada waktunya untuk dia. Itu akhlak yang masya Allah luar biasa. Sekali lagi kita belajar ini, kata kunci berakhlak mulia bukan berarti kita menghilangkan tabiat marah ini pada diri kita, tidak, tapi bagaimana kita mengendalikan amarah itu. Saya yang berbicara mungkin ya suka marah juga. Sekali kita belajar untuk bagaimana mengendalikan marah itu. Baik, itu yang tercela. Karena dia ingin membela dirinya, dia ingin membela orang lain, ustadznya yang diidolakan, atau dia ingin membela kelompoknya. Sesuatu yang tercela, dia marah karena kelompoknya dikritisi. Hati-hati. Yang kedua, kita bercepat. Amarah yang terpuji. Apa amarah yang terpuji? Ini marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia marah karena Allah bagaimana? Ketika terjadi pelanggaran syariat, Allah dilecehkan, Allah dihina, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihina, ayat-ayat Al-Qur'an, syariat Allah dijadikan mainan, candaan. Kita harus marah. Ini marah yang terpuji. Ini marah yang dibenarkan oleh syariat kita. Apa dalilnya? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adun nas minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika diberikan dua pilihan, maka Nabi SAW akan mengambil pilihan yang paling mudah. Dan beliau SAW ketika diberikan pilihan, kalau itu tidak mengandung dosa, maka diambil yang paling mudah. Kalau ada dosanya ditinggalkan. Apa kata Ibunda Aisyah? Lanjutannya, ini syahidnya. Kata Ibunda Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantakimu lillahi biha. Kata Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam ketika dirinya disakiti. Kehormatan Nabi SAW, Nabi dicela, Nabi mungkin dilempari dengan batu, itu Nabi tidak pernah balas dendam. Selama itu berkaitan dengan dirinya, Nabi tidak pernah balas dendam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu terbukti. Bagaimana kisah peristiwa Nabi SAW berdakwah di Taif, Nabi dilempari dengan batu, berdarah Nabi SAW. Lantas datang malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan ampun untuk kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Ini sifat kelemah lembutan Nabi SAW. Seorang badui yang datang kepada Nabi SAW ketika Nabi menggunakan selendang, ditarik selendang itu dengan sekuat-kuatnya sampai memberikan bekas di leher Nabi SAW. Apa kata badui ini? Ya Muhammad. Dipanggil lagi dengan nama Muhammad, bukan Rasulullah SAW. Kan tidak sopan. Dipanggil ya Muhammad, murli bi syai'in min malillah. Berikan harta Allah kepadaku yang ada pada dirimu. Kan tidak sopan. Gimana perasaan antum ketika antum dihargai? Tiba-tiba orang minta sesuatu dari antum, tapi dengan cara seperti itu, ditarik ke meja antum, antum jatuh, dia minta uang sama antum, kira-kira antum kasih? Diminta saja dengan saja secara halus, kita kan kadang berat mau kasih kan, apalagi dengan cara seperti itu. Lihat Nabi SAW, ditarik selendang beliau, memberikan bekas di leher, minta uang, berikan harta Allah yang ada pada dirimu, wahai Muhammad. Apa perbuatan Nabi? Fatabassama Rasulullah SAW, yang Nabi kasih senyum. Nabi cuma senyum di hadapan badui ini. Kalau Nabi mau, Nabi bisa perintahkan sahabat-sahabat Nabi, penggal orang ini. Ini kurang ajar ini. Kira-kira ada ustadz antum dibuat seperti itu, antum marah tidak? Nah, Mahmud, sini berikan uang. Kira-kira bagaimana? Anak saja anak pukul dia. Tapi lihat Nabi ya, Masya Allah. Sekali lagi, ya begitulah Nabi SAW sebagai panutan, orang yang diberikan wahyu. Nabi SAW, apalagi kalau kita berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi ya, luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Sampai-sampai anak sering sampaikan, demi Allah, kita kalau iman kita tidak kuat, ketika mendengarkan tentang cerita-cerita sahabat-sahabat Nabi SAW, kita akan katakan cerita-cerita dongeng. Demi Allah kita akan katakan seperti cerita-cerita dongeng yang tidak masuk akal tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena luar biasa keimanan mereka. Kenapa kita mau belajar kisah-kisah para sahabat? Itu sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana dengan Nabi SAW? Luar biasa kan? Nabi disakiti, Nabi cuma kasih senyuman. Ini Masya Allah. Memang kita katakan kita bukan orang yang dapat wahyu, tapi kita berusaha untuk meniti, mengikuti
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kalau itu berkaitan dengan harga diri beliau, dengan fisik beliau yang disakiti. Beliau tidak akan apa? Tidak akan membalas, tidak akan membalas. Matang wa mantaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah balas dendam kepada orang lain. Justru yang Nabi kasih senyuman. Akhirnya apa? Orang ini dikasih harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih, berikan harta itu. Dia minta harta, kasih harta. Kata Ibunda Aisyah, illa kecuali antuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang berkaitan dengan hurmatullah, sesuatu yang Allah muliakan, maksudnya berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Baru Nabi marah. Nabi akan balas. Ya. Dan itu akan Nabi balas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Di ketika ada sesuatu yang kita agungkan dari syiar-syiar Allah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Al-Quran, ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dihina, dilecehkan, kita harus marah. Marah. Dan itu dibuktikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang melakukan satu perbuatan kezaliman, kemudian orang ini bangsawan dipandang, tapi mereka enggan untuk menghukumi orang tersebut. Maka mereka mencari siapa sih orang yang bisa menyampaikan ini di hadapan Nabi, supaya orang ini, bangsawan ini, tidak dikasih hukuman. Maka mereka melihat orang yang terdekat dengan Nabi siapa? Siapa yang paling terdekat dengan Nabi dari kalangan sahabat, yang sangat dicintai oleh Nabi? Yang merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aisyah, anak dari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bukan. Yang terdekat yang Nabi sangat cintai, bapaknya dicintai, anaknya dicintai. Siapa? Ada hadiah? Habis hadiah, Masya Allah. Ini Masya Allah, bagus sekali nih. Uhud ya? Masya Allah. Siapa? Sahabat yang dekat dengan Nabi, yang sangat Nabi cintai. Bapaknya dicintai, anaknya dicintai. Siapa? Bukan. Siapa? Bukan. Bukan Abu Bakar, bukan 4 khalifah ini. Bukan. Pokoknya antum sebut sahabat yang antum ketahui. Oke, ada hadiah dari panitia masjid yang mengundang saya. Nanti insyaallah pekan depan dikasih hadiahnya. Siapa mau jawab? Sahabat siapa yang antum tahu? Yang dicintai oleh Nabi SAW, hubbin Nabi SAW. Bukan 4 khalifah ini, bukan. Yang lain selain mereka, selain 4 ini. Siapa? Bukan.
Bukan. Hah? Hah? Bukan. Yang antum tahu sahabat-sahabat Nabi, ha? Hah? Khalid bin Walid? Bukan. Siapa lagi? Sahabat yang antum tahu? Anas bin Malik? Bukan. Kalau Anas bin Malik itu sahabat yang kecil didoakan oleh Nabi, ya Allah limpahkan harta yang banyak dan limpahkan anak yang banyak. Makanya anak Anas bin Malik berapa? 100 lebih. Amr bin As? Bukan. Hah? Bukan. Siapa? Nanti dikasih hadiah sama panitia insyaallah. Catat itu ya yang ini. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang antum tahu? Bukan, sudah Ibn Abbas. Siapa? Hah? Bukan Urwah. Siapa? Ana mau dekatkan lagi sahabat ini. Ketika terjadi, beliau ini pernah dalam satu peperangan, ada orang kafir sudah menyerah, lantas dia mengucapkan syahadat, mau dibunuh mengucapkan syahadat, lantas dia bunuh. Nabi marah. Hah? Siapa? Hah? Usama bin Zaid. Minta hadiah sama panitia. Usama ini setelah peristiwa ini, kan setelah kematian Nabi kan terjadi peperangan antara sahabat kan. Nah, Usama yang tidak ikut dalam peperangan ini, tidak di A, tidak di kubu B, belum menjauh, karena beliau pernah melakukan ini, membunuh seseorang yang telah bersyahadat. Nabi kan marah, luar biasa Nabi marah. Setelah itu beliau tidak bergabung pada peristiwa perang antara sahabat, kubu A dan kubu B. Usama tidak bergabung. Makanya ketika terjadi perang antara kaum muslimin, antum selamatkan diri antum, jangan bergabung, karena ini darah kaum muslimin, kan? Harus seperti itu. Nabi marah, maka diutus siapa? Usama. Usama ini kan orang dekat dengan Nabi, sangat dicintai, Usama bin Zaid. Disampaikanlah, oh Nabi marah, Nabi pidato. Kenapa ada satu kaum yang ketika menegakkan hukum, kalau bahasa kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak ada keadilan. Nabi marah, berpidato Nabi di hadapan sahabat. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadah. Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong kedua tangannya. Keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah karena ada pelanggaran syariat. Jadi marah karena Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu merupakan kehormatan agama kita dicela, dihina sunnah-sunnah Nabi, jadi bahan candaan, jenggotan, cingkrang, apalagi berbicara tentang zat Allah dijadikan candaan. Antum tidak marah? Ada sebagian kelompok dia mau aman, dia mana giro cemburu antum mana? Cuma ingat, ada yang harus kita ketahui, marah tapi ada batasannya, tidak boleh berlebihan, ya. Jangan ketika ayat-ayat Allah dilecehkan antum marah, ya marah, harus marah, tapi melampaui batas. Jadi ada batasannya. Akhirnya apa? Antum demo, turun di jalan-jalan. Akhirnya apa? Mengganggu orang lain, yang lain terzolimi. Kesian orang mau kerja, kan macet, demo, bakar ban, itu kan mengganggu orang lain. Ada orang lain yang terzolimi, itu tidak boleh. Kesian ada orang mungkin karena macetnya dia mau ke rumah sakit, seorang ibu yang ingin melahirkan, karena macet terzalimi. Kasihan ada seorang yang ingin menikah, kan begitu, mau akad, sudah waktunya ini.
Kalau terlambat Pak Imam pergi. Terzalimi dia. Kan begitu. Nah, ada batasannya. Selama itu tidak mengganggu orang lain, apalagi terjadi kontak fisik, itu tidak boleh. Sesuatu yang kita lihat dari pemimpin kita, yang sesuatu yang kita tidak suka, marah antum, datangi empat mata dengan pemimpin, kasih nasihat. Begitu, bukan teriak-teriak di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, turunkan, ganti, bukan seperti itu. Datangi empat mata, nasihati. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kewajiban antum sudah antum laksanakan. Artinya sudah, alhamdulillah, anak marah, tapi sudah tersampaikan dengan baik. Itu, ini indahnya Islam. Inilah bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah diajarkan. Ini marah karena Allah, itu pun ada batasannya, seperti itu. Jangan seperti kisah tadi kan? Kisah yang tadi kita sebutkan, dua orang yang bersaudara. Itu marah yang tercela atau terpuji? Hah? Terpuji sebenarnya. Marah terpuji sebenarnya. Cuman dia apa? Berlebihan, melampaui batas. Akhirnya apa? Dia bersumpah atas nama Allah. Dia melanggar, mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kan melampaui batas. Akhirnya apa? Kebinasaan yang dapatkan. Kata sahabat tadi Abu Hurairah apa? Takallama bi kalimah. Dia mengucapkan satu kalimat, au baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia hancurkan dunia dan akhiratnya. Makanya lisan itu berbahaya, teman-teman sekalian. Ketika marah, lisan ini tidak bisa dikontrol. Perbuatan kita memukul, bahkan pada pembunuhan, waliyadzubillah. Maka ini teman-teman sekalian, ya, marah yang terpuji, marah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada batasannya. Taib, karena kita dibatasi oleh waktu, sebenarnya bagaimana cara mengontrol marah itu? Cuman karena dibatasi oleh waktu, insya Allah pertemuan selanjutnya saja ya. Oke, ya, mau lanjut? Hah? Jangan, ini malam Ahad. Waktu untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Dia mau jalan sama istrinya, sama anak-anaknya. Kan begitu. Yang jomblo-jomblo ya silakan, antum mau itikaf di sini ya silakan. Oke ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tidak ada pertanyaan dan jangan bertanya karena memang kita dibatasi oleh waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله